aktivitas harian kita itu kan mengolah kopi. Dan aktivitas tersebut menghasilkan sampah dan limbah organik, sehingga kami resah nih, selama ini sampah tersebut tidak terkelola, sehingga kita coba untuk dikelola, dijadikan kompos, kemudian akhirnya kita diaplikasikan ke media tanam. Berkebun berdua ini menurut saya itu menjaga kekompakan gitu ya, menjaga harmonisasi hubungan lah seperti itu. Nah, hal inilah titik di mana kita itu bisa intens berkomunikasi, berkolaborasi, kerjasama untuk merawat kebun ini agar tentunya yang utama menjalin harmonisasi. Gitu. Halo, saya Nur Holifah. Saya Rifki. Ini merupakan kebun kami yang terletak di Kecamatan Bucialit, Kabupaten Lumajang. Mari kita lihat seperti apa di dalam, yuk. Di sini ada beberapa bedengan atau rice bed yang isinya beberapa macam jenis tanaman sayur. Yang ada di depan saya ini ada tomat, kemudian ada pare juga, dan satu rice bed itu ada satu tanaman bunga untuk mengurangi hama. Kemudian sebelah sini ada pokcoy yang baru kita tanam 3 mingguan, kita pindah tanam. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya kubis. Sudah ada beberapa kali kita panen. Kemudian juga ada terong, ada labu siam, sama labu madu, kemudian ada markisa gitu. Kalau konsep awal kebun ini kita itu tidak sengaja waktu momen liburan itu ada saudara saya pulang kampung ke sini. Nah, mumpung ya. Ya, mumpung dia lagi liburan gitu, kita pengen minta tolong untuk coba digambarkan gimana sih visualnya kalau kita bikin kebun dengan luasan lahan seperti ini. Ini luasannya 10 kali 20. Itu seperti apa? Nah, akhirnya dibuatkan sama dia, diukur-ukur ukurannya, terus kemudian jadilah seperti ini gambarnya. Jadi raised bednya tuh nggak umum atau tidak pada umumnya karena bentuknya segitiga gitu. Terus karena kita ingin berkebun dengan tentunya estetik ya, kalau bahasa sekarang estetik, dan juga kita bisa semangat untuk berkebun. Kita memanfaatkan konsep-konsep yang menarik untuk kita beraktivitas di kebun. Nah, jadi yang kita gunakan di sini untuk raised bed sendiri ini kita manfaatkan genteng-genteng bekas, sisa untuk pembangunan ini dulu. Kemudian ada juga kerikil ini. Waktu itu ada sisa pembangunan di tempat saudara. Nah, daripada tidak dimanfaatkan, nah kami minta atau kita ganti juga untuk menanggulangi gulma-gulma atau rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar kebun. Jadi seperti itu. Kalau konsep untuk berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kebun ini, sebenarnya bisa banget gratis, karena yang kita dapatkan pertama kali itu ya yang kita punya, kita aplikasikan di sini. Kalau semuanya beli ya pasti saja mahal, dan bibit-bibit pun kita itu banyak yang nggak beli, kita banyak yang dikasih. Kayak ini pare dikasih, tomat juga dikasih temen. Nah, itu gunanya kita banyak teman. Jadi teman-teman kita itu memang aktivitasnya nggak jauh dengan aktivitas kami. Jadi bisa kolaborasi. Kadang kita tuker-tukeran bibit. Jadi aku punya apa, bibit di sini kita tukeran. Kamu punya apa gitu.
Jadi kalau tanaman yang ada di sini itu memang kita berdasarkan yang cocok dengan ketinggian. Di sini ketinggiannya 600, jadi tanaman yang cocok itu salah satunya ini labu siam. Jadi di sini kita cuman ada satu pohon, tapi buahnya itu lebat banget dan bisa panen setiap hari. Ini contohnya kayak gini. Ini udah bisa dipanen. Ini mungkin 2 hari lagi nih bisa dipanen. Tapi kalau dipanen sekarang juga nggak apa-apa sih ini. Ini kalau bahasa Indonesianya kan labu siam. Kalau di sini ini sebutannya rambusa. Nah, kalau rambusa ini dari zaman aku masih kecil dulu di kebun-kebunnya mbah saya atau nenek saya itu sudah ada ini rambusa ini. Jadi ini sudah terbukti bahwa tanaman labu siam ini cocok di ketinggian ini. Sebenarnya kepengen kayak misalnya tanaman buah labu yang warna-warni itu kan banyak dan itu menarik banget. Cuman aku masih belum siap terkait perawatannya, kan di sini kita masih belajar nih. Kalau tanamannya yang tanaman sulit-sulit itu takutnya nanti terserang hama, terus balik lagi nanti kalau udah terserang hama mati, kan kita jadinya kayak sedih atau kecewa gitu karena nggak bisa panen. Jadi kita tanam yang pasti-pasti aja dulu, yang mudah-mudah aja dulu karena kita sambil belajar. Tentunya berkebun ini juga adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan karena ada sampah dan limbah yang kita hasilkan dari usaha kopi tersebut. Aktivitas harian kita itu kan mengolah kopi. Di situ ada kedai kopi, di situ juga ada aktivitas produksi kopi. Dan aktivitas tersebut menghasilkan sampah dan limbah organik, sehingga kami resah nih, selama ini sampah tersebut tidak terkelola. Sehingga kita coba untuk dikelola, dijadikan kompos, kemudian kompos tersebut mau dikemanakan? Kompos tersebut akhirnya kita diaplikasikan ke media tanam, sehingga nanti media tanam ini kita tanami sayuran, dan sayurannya nanti kita olah kembali menjadi menu di kedai kami. Jadi hari ini kita sedang melakukan perawatan di tanaman tomat. Ini jenis tomatnya tomat cherry. Nah, kita arahkan ini ranting-rantingnya biar nanti buahnya hasilnya bisa lebih bagus. Ini usia tomat sekitar 1,5 bulan. Ini sebenarnya kita dapat bibitnya itu dikasih sama teman kita, karena kita di sini semuanya kita kolaborasi, jadi nggak sendiri. Kita beberapa tanaman yang ada di sini itu dapat dikasih, jadi kita aplikasikan tanaman yang dikasih tersebut, kita manfaatkan. Kalau background berkebun sendiri itu sebenarnya kita tidak ada sama sekali. Jadi kalau bercerita pengalaman kami pribadi, kita memang masa muda dulu kita memang aktif di kegiatan konservasi. Jadi kita ikut komunitas, organisasi. Setelah kita menikah, kita memiliki impian, yaitu ingin memiliki rumah tentunya, tempat usaha, kemudian kita ingin punya kebun. Jadi awalnya kita memang dari bermimpi gitu. Kalau latar belakang berkebun sendiri kita memang masih tahap belajar untuk saat ini. Kalau berkebun sebenarnya kita sudah lama ya, jadi mulai aktivitas usaha pengolahan kopi itu dulu kita di tahun 2019 sudah kita melakukan dengan teman-teman komunitas mengolah limbah, kemudian kita juga menanam kecil-kecilan sebelum kita memiliki tempat yang ada di sini sekarang gitu.
Jadi ini bisa dikatakan aktivitas sehari-hari saya di kebun. Salah satunya yaitu membersihkan gulma-gulma yang ada di rice bed ini, yang tentunya ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman, juga mengganggu pandangan mata. Jadi nanti gulma ini kita kumpulkan, kemudian nanti kita jadikan pupuk atau kita komposkan di media komposter. Jadi gulma ini atau rumput liar yang sudah saya cabut, kita kumpulkan di kompos bag ini, kemudian kita taruh di tempat komposter kandang ayam. Jadi setelah kita kumpulkan gulma tadi dan daun-daun kering di sekitar kebun, kemudian kita masukkan ke media komposter di kandang ayam. Kemudian nanti hasilnya kita taruh di rice bed di media tanam. Ayam ini memiliki naluri untuk ceker-ceker. Nah, ceker-ceker ini sangat berfungsi untuk mengurai, khususnya ini daun-daun yang nantinya semakin lama diceker-ceker, daun ini akan cepat terurai, kemudian akan mudah untuk kita manfaatkan sebagai kompos organik. Proses untuk composting kandang ayam ini sendiri membutuhkan waktu 3-6 bulan. Nah, tergantung banyaknya daun-daun yang kita taruh di media kompos ini. Nanti kita treatment, kita bolak-balik, yang di bawah kita nanti kita angkat seperti itu terus agar cepat proses penguraiannya gitu. Kalau ya baik lagi, kalau masalah organik itu pasti tantangannya lebih besar, karena ya secara kita harus bertahan dengan banyak hal, misalnya diserang hama, penyakit dan lain-lain. Itu banyak yang kita lalui. Beberapa tanaman di sini itu terserang, kemudian kita ternyata nggak mampu untuk mengatasi hama tersebut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk ya sudah, memang ini kegagalan ini adalah saatnya kita untuk belajar. Dari situ kita memilih akhirnya, oh tanaman yang cocok itu ternyata misalnya ada pokcoy, ada terong. Ternyata dari proses kegagalan itu akhirnya kita menyimpulkan, oh iya yang cocok ternyata ini ABC kayak gitu. Kali ini kita akan membuat pestisida nabati yang sangat mudah dipraktekkan di rumah bagi pemula seperti saya. Dan pastinya ini bahan pasti ada di rumah. Ini kita pakai cabai merah yang besar sama bawang putih. Ini nanti kita haluskan, sebelum itu kita potong-potong dulu. Setelah dipotong-potong, lanjut kita haluskan. Sebenarnya dihaluskan ini bisa pakai blender atau chopper, cuman kita di sini pakai cobek aja. Kita haluskan. Setelah mulai halus nih, kita lanjut, kita masukkan ke dalam air hangat. Diaduk-aduk dulu biar merata ekstraksi
ekstraksinya. Setelah itu kita saring. Kalau menurutku, jadi adanya kebun itu aku dan suami bisa refreshing, karena tentu saja ketika menjalankan sebuah usaha itu pasti ada capek, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi bersama customer yang datang. Dan dengan berkebun ini kita bisa refreshing di luar kegiatan harian kita yang mungkin akhirnya kita merasakan membosankan gitu ya. Jadi kita refreshing di sini. Kita akan pindah tanam. Ini tanaman terong, dan di sini kita tempat untuk bibit-bibit yang mau kita tanam. Di sini ada cabai, kemudian ini ada timun, terus ini yang paling cocok di sini nih ada labu siam. Ini sudah siap untuk ditanam. Kenapa kok kita siapkan dulu padahal di sini masih banyak yang berbuah. Nah, memang kalau tanaman labu siam itu cukup lama kita persiapannya, karena menunggu 5 bulan baru kita bisa panen. Makanya ini sambil menunggu ini selesai panen, nanti ini sudah siap untuk ditanam. Kita akan pindah tanam di bedengan ini. Kita buat lubangnya dulu. Ini ada 3, kita buat 3 lubang. Nah, ini bibitnya kita ambil dulu, lalu ditaruh aja kayak gini. Lalu ditutup seperti biasanya. Ini sudah selesai ditanam bibit-bibitnya. Selanjutnya kita akan siram tanamannya. Oke, kali ini kita akan panen sayuran. Yuk. Suka dukanya pasti, kalau tentunya dukanya itu kita melihat tanaman kita banyak yang mati, terserang penyakit. Akhirnya kita harus memulai lagi, karena kan kita merawat. Jadi tanaman ini ibaratnya kita itu seperti anak, kita rawat. Kalau sudah tumbuh bagus kelihatan kan seneng gitu, apalagi kalau sudah mau berbuah atau panen gitu, seneng banget. Tapi kemudian kalau ketika misalkan itu tiba-tiba mati atau terserang penyakit, ya itu yang membuat kami itu sedih. Wah, akhirnya kita mau nggak mau ya harus memulai lagi kan gitu. Ya mungkin seperti itu mungkin kalau dukanya ya. Berkebun berdua ini menurut saya itu menjaga kekompakan gitu ya, menjaga kekompakan, harmonisasi hubungan lah seperti itu. Karena kita kan sehari-hari juga tentunya kami berdua juga memiliki usaha yang perlu kita pikirkan. Tentunya saya sendiri juga memikirkan keluarga.
Nah, hal inilah titik di mana kita itu bisa intens berkomunikasi, berkolaborasi, kerjasama untuk merawat kebun ini agar tentunya yang utama menjalin harmonisasi gitu. Harapannya kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, terus kemudian kita bisa mandiri pangan, atau kita juga bisa menginfluence orang-orang terdekat kita untuk bisa melakukan hal yang sama, sehingga kita nggak perlu setiap hari belanja gitu, setiap hari mengeluarkan uang untuk belanja sayuran. Sedangkan kita lahan sepetak ini aja sebenarnya udah cukup banget, bahkan bisa untuk kita bagi-bagikan. Harapannya seperti itu.